Jadi lu setuju dengan dinasti? Katanya Asian value dia bilang. Ya. Gimana tanggapan Bang Fahri Hamzah tentang ribut-ribut yang ada di X ini tentang hal itu? Kalau saya Ya. sebenarnya Panji kalau ditanya balik, saya dari awal ingin agar Pak Prabowo memulai dengan bersih presidensialismenya ini. Ya. Saya ingin beliau independen. Saya bisa memberantas korupsi. Setahun saya bisa selesaikan. Saya bisa. Ya. Saya kalau jadi presiden setahun saya selesaikan. Bisa. Saya. Bahkan saya bilang kalau dari pengertian saya sekarang bisa kurang dari itu. Wow. Saya tahu caranya ngikat korupsi itu dari ujung ke ujung. Selesai. Pertama-tama ini yang mesti kita syukuri sebagai yang disebut sebagai keaktifan masyarakat demokratis. Ya. Ini kita taruh dulu ini bahwa ini kita syukuri sebagai keaktifan masyarakat demokratis. Bahwa kita itu sebenarnya punya kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan nanti menyatakan pendapat, termasuk mengorganize gagasan kita dalam partai politik, dunia usaha, podcast, dan sebagainya lah. Bebas lah kita. Nah, ini kita terima. Yang kedua, memang ada koreksi yang waktu itu kami ajukan, tapi tentu nggak bisa sekaligus menang ya. 3 koreksi penting kita adalah itu tadi, kekacauan negara menginterpretasi teks-teks dasarnya yang nggak selesai. Kita masih bertengkar soal Pancasila, soal Undang-Undang Dasar, soal Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya itu. Ini mesti diselesaikan. Harus ini jelas dulu, clear harus dulu. Jelas. Itu harusnya nanti menjadi mimpi semua orang, the dream of everybody di Indonesia begitu. Sehingga kita nggak lagi mempersoalkan beda agama, beda suku, nggak lagi menyerang ras orang dan sebagainya, nggak boleh lagi itu. Nah, teks-teks yang tinggi ini belum diinterpretasi dan dijurubicarai secara baik. Nah, maka kami mengatakan kami Partai Gelora penafsir dari teks-teks kenegaraan supaya kita tuntas membahas ini gitu. Nah, itu satu. Dasarnya dulu diselesaikan. Selesaikan ini dulu. Yang kedua memang harus ada modernisasi dalam cara kerja negara. Nah, ini juga kritik kita yang kedua. Kenapa korupsi nggak hilang-hilang? Jangan-jangan politisi udah nggak tahu caranya menghilangkan korupsi. Sebab dia sendiri sudah menganggap korupsi bagian dari hidupnya. Nah, kayak gini ini kan mesti ada orang yang mengatakan saya bisa memberantas korupsi, setahun saya bisa selesaikan. Saya bisa. Saya kalau jadi presiden setahun saya selesaikan. Bisa. Saya. Bahkan saya bilang kalau dari pengertian saya sekarang bisa kurang dari itu. Wow. Saya tahu caranya ngikat korupsi itu dari ujung ke ujung. Selesai. Nah, ini juga perlu modernisasi. Mesti di-challenge negara ini. Kenapa korupsi nggak kalian selesaikan? Kenapa masalah Papua nggak selesai? Kenapa masih banyak masalah? Macam-macam lah ya. Perbatasan dan sebagainya. Ini adalah kapasitas negara yang kita tawarkan. Kita punya cara kerja baru. Nah, yang terakhir itu adalah leadership. Termasuk tadi itu seleksi kepemimpinan kita ini bermasalah, dominasi logistik dalam pemilu bermasalah. Ini mesti kita perbaiki. Nah, saya kadang-kadang merasa kalau saya masuk ke tempat lain begitu tidak dengan kekuatan awal yang banyak, yang idealis ini gitu. Saya khawatir nanti di sana saya dianggap cuma mau cari posisi. Udah aku taruh kamu di situ. Nanti saya paham. Bekelahi orang sama saya, wah itu nggak sesuai dengan partai, keluarin aja orang baru. Permasalahan yang nggak penting lah ya. Itu saya nggak mau itu. Ya udah kita identifikasi diri dulu. Dan kebetulan di tengah jalan ada beberapa teman yang bilang kita sama dalam hal ini. Ya udah, mulai kita koalisi. Dan sebagian dari pikiran itu kan saya advokasi pada masa kampanye kan, termasuk kampanye presiden. Makanya sebagian dari pikiran-pikiran kami juga kita sudah rekamkan untuk menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang akan datang. Karena kita menang, bos. Gitu loh. Tapi apa yang tadi lo sebutkan tadi ada tiga poin tadi. Ini memang apa yang sudah jadi permasalahan lo dari dulu atau memang terlahir seiring perkembangan zaman, Bang? Kami dengan teman-teman tuh dulu ada perenungan bahwa ini kayaknya memang dunia ini sedang dalam pancaroba begitu. Dunia dalam konteks Indonesia atau seluruh dunia. Kalau kita lihat dunia sekarang ini kan juga ini banyak yang mengerikan gitu. Makanya saya kan termasuk yang memberikan
konteks pada kemunculan misalnya presiden terpilih yang baru ini. Saya bisa memberikan konteks gitu. Bagaimana dia keluar dari negara seperempat abad yang lalu dalam keadaan pancaroba geopolitik juga karena demokrasi di negara ketiga kata orang-orang barat itu. Padahal itu adalah penjatuhan rezim otoriter memang pada waktu itu. Nah, tiba-tiba sekarang dia muncul lagi dalam situasi geopolitik juga yang bergolak gitu. Nah, ini nuansa ini kami tangkap bahwa pasti akan ada goncangan kepada ideologi negara, ya. Dan ini menentukan soliditas kita. Yang kedua tentang kapasitas negara, ya, terutama pemerintahan. Dan yang ketiga kepemimpinan. Nah, makanya kan waktu kepemimpinan kita bicara tidak saja, ya kalau stok kepemimpinan di dalam partai itu memang orang baru ya, banyak orang baru lah. Tapi kita bersyukur kami menang di yang kedua gitu loh. Paling tidak di Pilpres kami menang. Nah, ada harapan bahwa gagasan-gagasan yang luar biasa ini akan kita introduksi. Dan mudah-mudahan menjadi jalan untuk menyelesaikan banyak masalah global dan juga masalah nasional sekarang. Indonesia internally harus kuat sekarang ini. Karena kita akan menyumbang secara global. Pak Prabowo misalnya, dia masih jadi menteri, dia sudah sekarang dianggap menjadi pemimpin dunia. Karena kata-katanya untuk mengoreksi banyak kekeliruan di luar. Dan itu jejak digitalnya di mana-mana luar biasa. Silakan gitu. dicek. Saya kira itu yang sekarang ini kita nikmati gitu. Jadi rasa-rasanya gitu ya. Ini giliran Indonesia sudah dimulai gitu. Karena kita belum ada dalam giliran itu. Tapi lu tuh bisa tetap optimis bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini dari mulai yang kecil, yang receh sampai yang berat itu bisa selesai, itu menjaga rasa optimisnya gimana Bang? Karena gue lihat banyak banget orang yang seraya waktu berlalu, lama-lama rasa optimisnya ini berubah jadi apatis gitu. Bahkan gimana caranya lu menjaga api itu tetap ada Bang? Kayaknya gue rasa dari 2 tahun yang lalu gue menonton lu di perkontenan politik sampai sekarang apinya tetap sama. Mungkin warnanya yang berbeda atau gerbangnya yang berbeda, gerbongnya berbeda. Gimana cara menjaga rasa optimis itu Bang? Ya itu tadi kesadaran sebagai kaum pergerakan itu penting. Gitu. Bahwa kami terus terang karena kadang-kadang ini kita ideologisasi ya. Bahwa jalan hidup yang terbaik itu adalah jalan hidup begini. Perjuangan seperti ini. Ya, gue bisa aja cuman jadi pedagang kopi bisa aja sih itu. Gitu. Apalagi teman-teman nggak tahu kan, ini gede banget loh tempatnya. Ini tempat ini saya bikin tuh sebagai pedagang kopi, gue bisa gitu bos. Tapi pedagang kopi kan nggak terlalu banyak bisa membuat atau perubahan besar gitu. Dalam konteks yang membuat perubahan besar itu namanya politik. Jadi meyakini bahwa jalan politik ini harus ditekuni itu dulu gitu loh. Sehingga kita hati-hati dengan langkah-langkahnya, mendefinisikan cara-cara berjuangnya. Itu yang membuat kita bertahan. Sebab kalau enggak, sekali di-attack orang, keok, mati, selesai, kapok. Banyak temanku keluar dari udah geleng-geleng gitu. Banyak rising star, coba Anda lihat, kita nggak enak nyebut namanya ya. Tapi orang itu kalau kita tanya, gue udah kapok sama politik, gue kembali dagang aja. Nah itu nggak akan ada di saya, karena saya sudah meyakini jalan politik adalah jalan terakhir yang saya tempuh. Apa mungkin karena lo pernah hidup di zaman di mana pergerakan memang benar-benar membuahkan hasil kali Bang ya? Pada saat itu ya. Saya kira militansi itu bisa dibangun pada semua orang. Memang itu memerlukan pertama buku ya kita harus mencintai membaca. Yang kedua ada latihan-latihannya. Artinya kita harus latihan untuk menghadapi masyarakat, latihan untuk menerima tekanan dan sebagainya. Itu ya partai politik harus melatih itu, ada mentoringnya gitu loh, ada outbound-nya yang begitu-begitu supaya orang tuh betul-betul juga dilatih gitu. Sebelum dia kaderisasi, sebelum dia terjun ke lapangan dan betul-betul menghadapi kenyataan. Kalau buat saya secara pribadi sih kaderisasi terbaik masih dipegang oleh PKS ya. Kalau buat saya salah satu yang terbaik. Teman-teman saya banyak yang dari sana, tapi sekarang ya kekeliruan PKS itu karena kaderisasinya dilanjutkan di ruang publik. Jadi orang itu diperlakukan seperti murid. Itu kekeliruannya. Menurut Bang Fahri ya. Ya aku kan pengalaman. Iya kan Anda kan dari sana. Nah ini kita juga teman saya nih Bang. Ini lagi kontroversial juga. Dua-duanya teman saya. Bukan dua-duanya. Tiga-tiganya teman saya tuh.
yang jadi bintang tamu teman saya, yang jadi hostnya juga teman saya. Dinasti Politik, Total Politik, Panji. Lo pasti udah tau lah. Ya, teman kita juga. Lo udah nonton semuanya? Nonton semua. Oke. Itu pada saat itu Panji Pragiwaksono tetap stay true dengan karakternya, tetap stay true dengan pesannya bahwa menurut dia ini dinasti politik, bahwa menurut dia bahkan pilpres ini perfect crime kata beliau. Memang ada tindak kejahatan yang terjadi, tapi tidak ada buktinya. Dan pada saat itu Bang Ari, isi Ari juga ditanya, jadi lu setuju dengan dinasti? Katanya Asian value dia bilang. Gimana tanggapan Bang Fahri Hamzah tentang ribut-ribut yang ada di X ini tentang hal itu? Kalau saya sebenarnya Panji kalau ditanya balik dia banyak nggak bisa jawab tentang misalnya kenapa sampai hari ini Amerika Serikat sebagai champion demokrasi itu tidak melarang keluarga untuk berkompetisi dalam politik gitu. Nah, benar juga ya. Ya benar juga ya. Kalau mau dicek bisa dicek ke Google dan ChatGPT juga itu. Itu memang tidak boleh. Dulu kan MK itu membatalkan undang-undang yang melarang keluarga berpolitik. Dalam demokrasi itu problemnya adalah mandat rakyat. Jadi once kita datang bertarung untuk mandat rakyat itu, maka definisi-definisi tradisional tentang dinasti hilang. Ini yang kita nggak sadar gitu, sehingga kadang-kadang emosi kita berlebihan melihat realitas. Konsolidasi kepala daerah untuk mengangkat anaknya dan sebagainya itu kan kita lihat hari-hari. Tapi ya itu seperti juga dalam semua pertarungan. Kadang-kadang seniman pengen anaknya jadi seniman top dan lalu dia latih anaknya hebat begitu, lalu dia benar-benar jadi seniman top seperti bapaknya kan? Jadi ya itu manusiawi gitu sebetulnya, dan itu as long as it is going through the people's choice itu nggak ada masalah, gitu loh. Nah, jadi ini yang kadang-kadang terus definisi dinasti juga. Kita ini lama loh hidup dalam tradisi dinasti yang mulia. Yang baik. Kerajaan-kerajaan di Nusantara ini kerajaan-kerajaan baik. Bahkan sampai hari ini kita mau maintain Jogja sebagai tempat bagi satu kultur lama, meskipun ada kepala daerah yang ada DPRD-nya dan sebagainya, tapi darah masih jadi raja, ya kan? Sultan Jogja berikutnya adalah ada anak daripada Hamengkubuwono. Dan seterusnya kan kita tetap bertahan dalam pengertian artinya memang dinasti itu juga nggak ada masalah. Kan kita ini problemnya adalah korupsi, nepotisme, KKN. Loh itu yang kita serang, kita attack itu saja. Gitu. Jangan kita menghambat satu kultur yang sebenarnya ada dalam demokrasi sendiri, karena itu kompetisi. Tidak ada masalah soal itu. Nah di situ Panji harusnya kita koreksi. Jadi dia jangan keterusan begitu, sebab di negara seperti Amerika itu biasa terjadi anak pejabat maju lagi, ya kan, di daerah ini anak pejabat ini di daerah itu, karena dinasti itu ada berbagai teori, teori satu kamar, teori turun temurun dan sebagainya, atau teori lintas cabang kekuasaan, ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi wali kota pada tempat yang sama. Itu hal-hal yang bisa muncul. Nah yang begitu-begitu itu kita bisa regulasi secara lebih teknis. Tapi hak setiap orang, setiap warga negara untuk maju nggak bisa dilarang. Tapi sepengetahuan lo Bang, sebagai orang yang memang aktif di dunia politik, ada nggak di negara-negara lain yang meregulasi secara detail bahwa kalau bapaknya adalah seorang politisi, anaknya harus lebih ketat untuk bisa jadi politisi gitu Bang? Yang dilarang itu biasanya itu yang disebut conflict of interest, gitu loh. Jadi conflict of interest itu kembali kepada sesuatu yang langsung, tapi bukan dipilih rakyat. Misalnya presiden nggak boleh ngangkat anaknya jadi menteri, itu nggak boleh, karena itu langsung dia. Tapi kalau jabatan yang dia berkompetisi di situ, tidak boleh kita larang. Nah, gitu. Bagaimana dengan? Karena pada kenyataan lainnya adalah orang bisa menang, orang bisa kalah. Di Sulawesi Selatan itu keponakannya seorang pejabat di Jakarta kalah sama kota kosong. Anaknya Kiai Ma'ruf maju di Tangerang kalah juga. Jadi nggak ada jaminan, bos. Kita jangan menghukum metode demokrasi yang menyebabkan semua orang boleh maju. Dan boleh jadi misalnya ada keluarga yang memutuskan, saya mau jadi keluarga politik. Misalnya Pak Jokowi tadinya keluarga pedagang gitu.
kayaknya kita berbakat politik nih, kita keluarga politik aja. Ya. Kita lihat nanti bertahan apa tidak. Biar karena waktu itu policy, biar waktu. Bertahan apa tidak. Ini sekarang Pak Jokowi turun nih. Bobby misalnya kalau pilgub tetap akan diselenggarakan, masih bisa menang nggak? Loh itu kita lihat, itu akan terjadi dan rakyat ini kan mesti kita hargai juga pilihannya gitu. Nah itu yang nggak boleh. Gimana dengan statement yang bilang katanya perfect crime gitu? Ini kita selalu berkutat di sini aja ya, perfect crime. Kalau menurut lo gimana itu Bang? Tidak ada perfect crime karena pada dasarnya situasinya demokratis, gitu loh. Selama ini kita punya kebebasan untuk mengadres apa masalah dalam negara. Bahkan ini juga yang sering saya bilang sama orang. Kan ketika orang tuh menyerang saya, kenapa Anda nggak kritis lagi kepada pemerintah? Itu menarik tuh. Kita ini punya masalah. Kita ini tidak punya kekebalan. Anggota DPR itu kebal. Itu masalahnya. Kita memilih anggota DPR yang kebal ini supaya dia lebih hebat daripada kita dalam menyerang pemerintah. Jangan kita ini, jangan Coki dan saya yang tiap hari cari makan ini yang dibebankan itu gitu loh bos. Iya kan? Buat apa kemarin kita nyoblos mereka? Lo orang tuh harus tahu bahwa gua nyoblos lu itu supaya lu nyerang pemerintah karena lu nggak bisa dikriminalisasi. Bisa dikriminalisasi dengan cara lain, ya kan? Kalau memang melanggar yang ini. Iya dong. Tapi kalau dia cuman karena dia melawan pemerintah nggak bisa bos. Gitu loh. Makanya waktu lapor-melapor di peradilan etik Dewan itu saya suka serang tuh. Kalau orang karena berpendapat di dalam gedung DPR nggak boleh dilaporkan. Undang-undang ITE, saya berkali-kali dilapor undang-undang ITE dalam waktu jadi anggota Dewan. Saya tulis surat ke polisian. Kamu baca undang-undang ini pasal sekian, anggota Dewan punya kekebalan. Nggak boleh. Akhirnya balik tuh surat. Gini Bang, gue penasaran juga nih. Lu kan berkali-kali pasti ada di perdebatan yang panas, entah itu di dalam gedung atau di luar gedung gitu. Pernah baper nggak Bang? Kayak misalnya pulang gitu, abis itu lo healing ke Bali gitu, pernah? Nggak pernah. Lu ngejaga supaya bisa memisahkan mana perasaan personal lo. Karena kan kadang gini, permasalahan banyak orang, dan ini banyak terjadi sama teman-teman gue. Saat ideologinya dan personal dia itu udah jadi satu Bang. Jadi dia nggak bisa, saat ideologinya terserang, seolah-olah itu sudah jadi serangan personal gitu buat dia. Nah pasti gue yakin lo sering banget ada di diskusi-diskusi yang panas. Dan bahkan mungkin sampai tanpa, ya karena terbawa suasana teriak-teriak atau segala macam. Itu gimana biar lo bisa ngejaga ini tidak menjadi racun yang makan lo pelan-pelan gitu. Mungkin ini bisa tips juga buat tahun-tahun pertama saya di Dewan, saya pernah naik meja. Nanti cari videonya masih ada tuh. Saya hampir berkelahi. Serius loh? Wah lucu banget. Gara-gara saya tahu ini ada setting menyerang pemerintah, tapi di belakang ini ada motif transaksi gitu. Jadi karena saya tahu, saya stop dan saya agak marah begitu. Ini namanya juga murid baru ya waktu itu. Pada waktu itu. 2004 lah baru terpilih jadi anggota Dewan gitu. Saya masih SMA waktu itu. Naik meja kita hampir berkelahi lah. Tapi lama-lama saya sadar bahwa ini hanya perdebatan mulut aja kan. Intinya satu, jangan pernah take it personally. Jangan pernah semua ini dianggap pribadi. Itu aja. Itu aman buat kita udah. Jadi nggak ada yang pribadi. Tapi ini gara-gara ini juga saya jadi punya masalah kadang-kadang. Kenapa Bang? Kadang-kadang jadi nggak terlalu romantis. Jadi kurang romantis begitu. Itu berbahaya itu kadang-kadang. Baik. Jadi itu kadang-kadang kalau turun ke keluarga kadang-kadang itu jadi masalah juga. Maka kita perlukan keluarga itu untuk membuat kita tetap jadi manusia. Bagus tetap banget romantis, point of view-nya. Gitu. Karena kalau kita terlalu terlarut dengan situasi pekerjaan, kita jadi perang bos. Di Dewan itu saya hari pertama masuk politis mendefinisikan ini adalah perang. Yang saya bisa ditembak, bahkan pribadi bisa diserang. Wow. Karena itu harus ada kewaspadaan tinggi. Nah, ketegangan itu kadang-kadang itu kalau keluarganya lemah, kita merusak keluarga. Jadi kita berharap kita dengan anak kita itu nggak boleh punya hierarki. Dengan istri itu nggak boleh punya hierarki. Dia boleh melakukan apa saja dan dia boleh menegur. Nggak ada yang namanya pejabat di rumah, nggak ada. Tapi sejauh ini Bang, atau dari pengalaman lu pribadi atau dari teman-teman lu, pernah nggak ada begitu cerita gitu setelah puluhan tahun di politik, orang terdekatnya mengatakan kok kamu jadi orang yang berbeda gitu? Itu pernah terjadi nggak gitu? Bisa itu terjadi. Tapi saya sih berusaha tidak ya. Artinya saya koreksi juga. Terutama pertemanannya. Itu juga itu sangat... kadang-kadang itu yang
suka dirasakan orang karena orang menjadi pejabat tuh ngantor di tempat yang ada pengawalnya, ada polisinya, ada tentaranya kadang-kadang, ada sekretarisnya, itu kadang-kadang menghilangkan ya itu tadi romantismenya, ya kan? Kayak kita nggak pernah kenal lama, gitu. Kayak kita nggak pernah nakal bareng, kayak gitu. Itu kan kalau diskusi yang panas. Kalau tanggapan abang tentang yang lagi ngomong terus di mute gitu mikrofonnya. Apa mungkin itu untuk menghindari hal-hal problematik mungkin juga ya. Waktu saya jadi pimpinan dewan, saya memanggil ahli IT supaya tindakan untuk menyetop bicara orang itu bukan merupakan kesewenang-wenangan. Jadi itu saya serahkan kepada metode teknologi. Jadi misalnya tatip saya tulis bahwa hak bicara itu misalnya 3 menit gitu. Maka pada giliran bicara kita set IT-nya, saya panggil vendor tuh, set IT-nya, orang hanya boleh bicara. So kadang-kadang orang ngaco kan, dia pengen bicara terus kan. Itu jadi, kelihatan banget. Dan itu mulai terjadi pada waktu itu, saya nggak tahu sekarang ya. Begitu 3 menit itu berhenti sekalian, sehingga orang mulai disiplin juga bahwa jatah saya cuma 3 menit. Anggota dewan kalau nggak dilarang, nggak kasih waktu, semua diomongin sama dia. Yang nggak jelas-jelas kadang-kadang gara-gara kalah tender ya kan, rapat dengan Menteri BUMN dia kalah tender ya kan, dia omelin tuh perusahaan yang menang tender di situ. Jadi ada nggak bang cerita lucu selain tadi lu mau berantem itu selama 20 tahun lo ada di gedung sana gitu? Paling seru itu yang seru lah. Paling seru itu memang ini perilaku orang pengen ngasih uang ke anggota dewan tuh. Saya pernah di Lampung rapat dengan asosiasi kopi nih kebetulan saya sebagai anggota Komisi 6. Ini si ketua asosiasi ini aku nggak tahu ya. Dia kayaknya dia mantan tentara gitu, dia tampil gitu. Teman-teman ya, ini anggota DPR teman-teman kita semua ya. Ini teman-teman wartawan ini juga teman-teman kita semua ya. Ini mau ngapain nih orang, saya pikir ini agak karena Kopi Lampung itu kan memang asosiasi terbesar ya di Indonesia. Tiba-tiba dia keluarin uang dari tasnya, dia bagi-bagi amplop. Wow. Itu semua shock. Aduh lucu banget. Kayak gitu-gitulah, itu kacau lah ya kan. Apalagi kalau cerita orang pergi ke luar negeri, dampingin teman-teman anggota, itu banyak lucu-lucu juga gitu. Bang, gue mau nanya nih bang, kalau kita lihat kan keterlibatan anak muda dalam politik ini makin kesini kan, ya kita bisa bilang ada yang tertarik, ada yang nggak tertarik gitu. Buat lo seberapa penting untuk menjaga anak muda tuh tetap into politik bang? Karena terkadang walaupun banyak yang into politik, tapi gue di satu sisi juga udah banyak sekali yang malah merasa kayak politik nggak jelas gitu. Nah, mungkin tips lo mungkin ada yang buat denger, yang buat teman-teman yang denger. Saya kira ya kalau kita mau berjuang yang punya implikasi yang paling luas kepada orang lain, gitu, yang tadi lagi jadilah politisi yang baik gitu. Dan menjadi politisi yang baik itu memang tidak mudah karena sistemnya itu kadang-kadang belum mengizinkan iklim kebaikan itu bertahan gitu. Malah banyak kasus kan orang baik masuk politik kok jadi rusak misalnya. Ya itu adalah struggle kita. Kalau saya selalu mengupayakan agar orang sadar bahwa sistem yang buruk akan menciptakan politisi yang buruk. Tapi sistem yang baik boleh jadi inputnya orang nggak terlalu baik, tapi dia keluar dari situ pasti jadi orang yang idealis, orang baik. Gitu. Nah tentang Gelora sendiri bang, apakah akan tiba saatnya bahwa Partai Abang nih, Gelora ini akan menggunakan public figure dalam mekanismenya dia untuk berjuang kembali nanti untuk masuk Senayan bang? Nah tadi kan kita berbicara mengenai bahwa ada penurunan kualitas dan bla 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 itu. Apakah nanti Gelora juga akan melakukan itu? Sekarang nih kita terpilih 75 anggota dewan di seluruh Indonesia, daerah tingkat 2, ada provinsi 1 kalau nggak salah. Ini modal dasar untuk melatih mereka karena teori kami adalah kita tidak memetik bintang, tapi kita melahirkan bintang-bintang gitu. Jadi lebih baik orang tuh belajar di partai ini untuk menjadi orang besar, dan kebesaran itu bersumber dari sesuatu yang memang politik. Boleh jadi ada orang terkenal, ada orang populer, tapi pada dasarnya dia bukan politisi dan nggak bisa dipaksa juga. Ya mohon maaf misalnya
banyak teman-teman kita yang dari dunia katakanlah pesohor-pesohor itu, entertain pesohor-pesohor yang sudah punya lifestyle tertentu. Kadang-kadang dia jadi politisi nggak berubah itunya itu. Dia tetap, mohon maaf aja, dia tetap konyol, dia tetap, itu nggak boleh lagi dong. Itu kan? Seberapa penting memang kita harus menjaga itunya Bang dari orang yang udah 20 tahun? Gue pengen tahu juga karena perspektif jenis baru. Pekerjaannya diatur gitu. Misalnya pekerjaan pertama ya kan kita pekerjaannya regulasi itu membuat aturan ya. Anda harus intelektual karena Anda pembuat undang-undang. Yang membuat undang-undang itu supposed to be the best brain in the country. Karena undang-undang itu kalau dibikin oleh orang pinter, hasilnya undang-undang yang akan mengatur dan solving begitu banyak masalah dalam kehidupan. Tapi kalau orang konyol, orang mohon maaf ya, nggak baca buku, ini bisa repot gitu. Nah, tugas pengawasan misalnya, Anda harus punya etik yang tinggi untuk menjaga etik dari yang Anda awasi. Tapi kalau Anda etiknya misalnya mohon maaf ya, pesohor lawyer gitu, kaya, ya kan penampilannya parlente kacau gitu. Terus kadang-kadang lifestyle-nya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu pemimpin, gitu kan? Wah kan itu kacau nanti. Apalagi kalau dia pengacara yang tukang sogok misalnya. Nanti dia gampang dong disogok. Padahal itu pun misalnya dia masuk Komisi 3. Loh itu kan konflik of interest. Anda kan praktek hukum di situ, Anda ngawasi polisi, ada si jaksa, Anda awasi KPK. Terus lama-lama di belakang Anda, klien Anda antar ketemu dengan dia, rusak kultur ini. Nah yang begini-gini menurut saya harus dijaga. Dari semua pekerjaan yang pernah lo jalani, dari penjual kopi, pengurus lahan ini, dan juga politisi. Politisi itu termasuk pekerjaan yang paling stressful gak sih Bang? Kalau kita enjoy ya dalam pengertian tahu bahwa ini adalah pekerjaan atau pilihan yang terbaik saya kira kita akan hadapi meskipun banyak orang yang akhirnya pelariannya ya saya juga sering lihat tonton politisi itu yang healingnya itu berlebihan gitu. Maksudnya gimana tuh? Artinya menjadi kacau gitu. Cara dia menghibur dirinya, mengkompensat keseriusannya di pagi hari dengan mohon maaf kekacauan lah di malam hari dan menurut saya itu nggak baik. Sampai kapan lo akan terus berpolitik Bang? Saya kira politik itu pilihan saya yang terakhir. Dan saya akan terus karena ada di jabatan formal atau tidak itu nomor 2. Tapi mental bahwa kita ingin terlibat memperbaiki kehidupan sosial dan politik masyarakat, saya kira itu yang penting dipertahankan. Gokil. Fahri Hamzah. Ini adalah orang yang jujur Bang, ada masanya gue sebel sama lu sih. Tapi semenjak gue kenal, gue lihat cara jawab lo bagaimana dan bagaimana cara lo berurusan dengan orang-orang di sekitar lo dan bagaimana juga di saat kamera itu berhenti ternyata tidak ada masalah dengan padahal lo abis diskusi kenceng-kencengan, abis kamera berhenti tetap ketawa-tawa bareng. Ada rasa kekaguman. Lu, Rocky Gerung itu salah 2 dari yang gue kagumi gitu. Jadi apa nanti di pemerintahan Pak Prabowo? Aduh. Apakah akan jadi apa Bang? Jadi rakyat atau jadi pengawas atau jadi? Saya dari awal ingin agar Pak Prabowo memulai dengan bersih presidensialismenya ini. Saya ingin beliau independen di dalam mengangkat pejabat. Tidak perlu bergen karena kekuasaannya sudah dibentuk oleh rakyat. Tidak perlu khawatir gitu ya dengan partai politik atau apapun. Sehingga dia akan memilih yang terbaik yang bisa membantu beliau menyelesaikan begitu banyak masalah ke depan gitu. Karena itulah saya sendiri, beliau kenal saya sejak lama, sejak muda ya. Saya juga bisa dibilang ikut berjuang dengan beliau sudah lama. Jadi saya kira beliau kenal saya dan beliau tahulah bagaimana cara menggunakan saya. Kira-kira. Tapi jujur Pak Prabowo ini adalah sukses story. Kalau nggak dibilang terbaik ya salah satu yang terbaik dalam dunia perjalanan politik Udah berapa puluh tahun beliau berjuang dan dia tetap yakin dia bisa melakukan perubahan dan akhirnya memang terbayar gitu. Kita bayangkan kalau misalnya dia di attempt kedua atau attempt ketiga dia berhenti pasti
tidak akan ada. Saya kira kita bersyukur dalam situasi yang tepat beliau yang jadi presiden, dan karena itu saya kira banyak yang harus dipelajari. Iya, oke Bang, thank you banget atas waktunya. Kita nggak terlalu bahas yang serius-serius ya. Katanya nggak serius, tapi serius tadi. Karena Anda jawabnya serius dong. Anda jawabnya serius juga. Tapi buat teman-teman yang ada di daerah Cibubur, kalau misalnya penasaran sama tempat ini, bisa langsung datang aja. Nama tempatnya apa tadi Bang? Taman Sriwedari. Taman Sriwedari. Di situ ada makanan Sumbawa, makanan taliwang, Sumbawa, ada taliwang. Kopi yang beannya berasal dari Tambora dan juga dari pegunungan di Sumbawa. Iya, dan ada ramnya juga kok kalau ram ini ram halal itu. Ram halal. Ya tapi buat saya ram tetap ram. Bang Fahri, terima kasih banyak ya. Sukses terus di apapun yang Bang Fahri lakukan. Sampai ketemu lagi di The Meet the Politician selanjutnya.